سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sejak kecil kita selalu diajarkan untuk tidak bersikap buruk kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, yang suka membangkang dan menyakiti hati orang tua. Karena kita semua tahu bahwa ridho Allah berasal dari ridho orang tua juga. Akan tetapi, di zaman sekarang ini masih banyak dari orang tua yang kurang menyadari akan sikapnya terhadap anak, sehingga sikap yang dirasa benar oleh orang tua ini justru bisa dikatakan mendurhakai seorang anak. Dalam hal ini, ada satu kisah yang menarik yang bisa kita jadikan pelajaran. Suatu hari, ada seorang laki-laki yang menemui Umar bin Khattab untuk mengadukan perihal kedurhakaan anaknya. Umar lalu memanggil anak tersebut dan menegur anak tersebut atas perbuatannya itu. Setelah ditegur, anak tersebut bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak memiliki hak atas orang tuanya?" Umar menjawab, "Benar." Lantas anak tersebut bertanya lagi, "Apa hak seorang anak?" Lalu Umar pun menjawab, "Memilih calon ibu yang baik untuknya, memberikan nama yang baik, dan mengajarinya Al-Quran." Kemudian si anak tersebut berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah melakukan satupun dari apa yang Tuan sebutkan itu. Ibuku wanita berkulit hitam, bekas budak beragama Majusi. Ia menamakanku Ju'lan, dan dia tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran." Mengetahui jawaban si anak, Umar pun mendekati orang tua itu dan berkata, "Engkau datang mengadu kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu." Mendengar jawaban dari Umar, laki-laki tersebut pun meminta maaf kepada anaknya dan berjanji akan mendidiknya dengan baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut bisa disimpulkan bahwa ada dosa besar yang dilakukan orang tua terhadap anak, entah disadari atau tanpa disadari. Lalu apa saja dosa besar orang tua terhadap anak tersebut? Yang pertama, bersikap kasar terhadap anak. Sebagai orang tua, kita sangat tidak dianjurkan untuk memaki atau memarahi anak karena perilakunya yang tidak kita sukai. Apalagi kita menemukan sikap anak yang tidak kita sukai, maka hendaknya
nasihatilah dengan lembut dan tetap dengan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian. Maka perbaikilah nama kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Oleh sebab itu, marah atau memaki anak sangatlah tidak dianjurkan, apalagi sampai memaki anak dengan menyebutkan kata-kata yang tidak baik. Yang kedua, pilih kasih kepada anak. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan untuk pilih kasih atau bahkan memberi lebih kepada anak kesayangannya dibanding dengan anaknya yang lain. Sehingga yang terjadi adalah anak yang lain akan merasa terabaikan. Sikap pilih kasih orang tua terhadap anak bisa memicu putusnya tali silaturahmi antara sesama anak dan bisa menyebabkan kecemburuan sosial di antara anak-anak yang lain. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, "Ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku, Amrah binti Rawaha, kemudian berkata, 'Saya tidak suka engkau melakukan hal itu,' sehingga menemui Rasulullah. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah berkata kepadanya, 'Apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?' Ia berkata, 'Tidak.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu.' Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Hibad. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai orang tua sangat dianjurkan untuk berlaku adil kepada setiap anak menurut kebutuhan masing-masing. Oleh sebab itu, sebisa mungkin hindarilah perbuatan pilih kasih kepada salah satu anak kita, karena dengan berlaku adil menurut porsinya, insya Allah akan terjalin silaturahmi antar anak sampai kapanpun. Yang ketiga adalah membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua yang membanding-bandingkan anak akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika hal yang dibandingkan adalah sesuatu di luar kemampuan anak atau justru yang menjadi kelemahan dari si anak tersebut. Hal ini akan mempengaruhi pikiran, juga perasaan dari anak ke orang tua. Contoh mudah yang bisa kita lihat adalah membandingkan nilai pelajaran anak dengan temannya yang memiliki nilai jauh lebih tinggi. Padahal kita semua tahu, belum tentu setiap anak mempunyai kemampuan yang sama. Bisa jadi si anak lebih cerdas dalam matematika, namun kurang dalam bahasa. Apabila hal tersebut terjadi pada salah satu anak dari saudaraku semuanya, maka yang harus kita lakukan adalah menguatkan hati si anak dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi bakat atau kelebihan si anak tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mengekang kebebasan anak. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi, tak jarang kita sebagai orang tua justru malah mengekang kebebasan anak dalam bergaul dan bermain dengan teman yang diinginkannya. Karena kita semua tahu, tujuan mengekang atau tidak memberikan kebebasan kepada anak agar anak tidak terjerumus ke pengaruh yang salah. Hal tersebutlah yang akan menjadikan si anak mampu berpikir dan mendapatkan pelajaran penting perihal perbedaan dan mampu membedakan mana yang harus ia teruskan berteman
mana yang harus dijauhi. Oleh karena itu, hindarilah kekhawatiran yang berlebihan terhadap anak. Yang terpenting adalah keterbukaan anak dengan orang tua harus tetap terjaga. Tujuannya supaya si anak akan lebih nyaman bercerita kepada orang tua apabila ada suatu masalah yang belum terselesaikan. Disinilah kesempatan kita untuk mengarahkan dan memberikan pengetahuan kepada anak mengenai baik dan buruknya akan suatu hal. Kemudian yang kelima, mendoakan keburukan kepada anak. Berdoa bukan hanya setiap selesai mengerjakan ibadah saja, bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua semuanya bisa dikatakan sebagai doa. Terkadang kita sebagai orang tua tidak sadar, apabila mendapati anak yang tidak mematuhi perintah, kita langsung berkata buruk kepada anak. Padahal setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua merupakan doa yang bisa jadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan. Doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam berbicara kepada anak. Berfikirlah terlebih dahulu jika hendak marah kepada anak, dan hindari sebisa mungkin terbawa emosi saat marah kepada anak, apalagi sampai menyumpah si anak dengan ucapan yang kurang baik, karena hal tersebut bisa terjadi kepada si anak di kemudian hari, dan jika memang benar terjadi, barulah kita akan menyesalinya. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya tidak terbawa emosi? Hal yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak istighfar terlebih dahulu, lalu tanyakan alasan kepada si anak perihal apa yang menurut kita selaku orang tua yang menjadi kesalahan dari si anak. Kemudian berikan perumpamaan dan saran. Lalu kembalilah kepada si anak supaya menentukan pilihan. Insya Allah, si anak tersebut tidak akan merasa tersakiti hatinya dan mampu berpikir bahwasanya hal yang dilakukan tersebut kuranglah baik dan harus ditinggalkan. Lalu yang keenam, tidak memberi pendidikan kepada anak. Dalam hal ini, yang dimaksud pendidikan bukanlah sekedar pendidikan sekolah saja, melainkan juga menyangkut berbagai macam aspek kehidupan. Misalnya adalah pendidikan agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Setiap orang tua wajib memberikan pembekalan keterampilan kepada setiap anak-anaknya, sehingga keterampilan tersebut bisa menghantarkan anak untuk menemukan jati diri untuk menggapai kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat. Apabila kita mengabaikan pendidikan anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Ada sebuah syair yang mengatakan, anak yatim itu bukanlah anak yang telah ditinggal orang tuanya dan meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan hina. Sesungguhnya anak yatim itu adalah anak yang tidak dekat dengan ibunya, yang selalu menghindar darinya, atau ayah yang selalu sibuk dan tidak ada waktu bagi anak-anaknya. Adalah sebuah kedurhakaan terhadap anak apabila kita sebagai orang tua justru tenggelam dalam kesibukan, sehingga yang terjadi adalah kita lupa untuk mengajarkan anak tentang akidah agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita sebisa mungkin menjadi orang tua yang bisa dijadikan panutan bagi anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan menjauhkan kita semua dari perbuatan tercela semasa hidup kita di dunia ini. Dan semoga kita semua bisa selalu istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.